Ya, Bapak Ibu, kita sudah sampai di GKI DI Panjaitan. Tapi kali ini kita nggak akan berjumpa dengan Pendeta Raymond. Kita akan bersama-sama ngobrolnya dengan istrinya, yaitu Ririn. Kita mau bersama-sama melihat dan memahami lebih dalam lagi pergumulan istri Pendeta Raymond ini terkait dengan perjuangannya sebagai seorang perawat di rumah sakit, juga perjuangannya sebagai seorang ibu dan juga istri pendeta di tengah-tengah masa pandemi ini. Yuk kita lihat sama-sama. Sudah di ruangan gereja GKI DI Panjaitan, yuk kita sama-sama lihat dan kenalan dengan Ibu Ririn. Halo Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam Kalam, dan kali ini kalamnya spesial. Karena apa? Karena kita di bulan Agustus, dan bulan Agustus ini kan bulan kemerdekaan kita. Kita mau bersama-sama melihat para pahlawan yang memperjuangkan Indonesia. Kali ini pahlawan-pahlawan ini bukan berperang di medan perang, bukan berperang dengan tembak-tembakan, tapi mereka berperang di tempat kerja mereka, yaitu di rumah sakit atau juga ada yang melayani sebagai dokter. Kali ini kita akan khusus mewawancarai seorang pejuang pahlawan Indonesia yang bekerja di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan. Nanti kenalan sendiri langsung ya. Dan sebelum kita bersama-sama memulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perjumpaan kami. Kami bisa bersama-sama mendengarkan sharing dari Ibu Ririn, dan bahkan nanti kami juga bisa bersama-sama memahami lebih dalam. Kami bisa berempati, kami bisa bersimpati melihat perjuangan seorang tenaga kesehatan yang saat ini tengah berjuang melawan COVID. Kami percaya setiap perjuangan para tenaga kesehatan di Indonesia ini tidak menjadi sia-sia. Maka dari itu Tuhan, sungguh kami ingin mendengarkan isi hati para pejuang tenaga kesehatan di Indonesia, karena mereka adalah pahlawan kami. Ini Tuhan doa kami, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita sudah bisa bersama-sama berbincang-bincang dengan Ibu siapa ya, nanti kenalan sendiri. Kalau saya yang kenalin nggak enak, biar kita bisa sama-sama dengar suaranya beliau. Kenalin dong, namanya siapa, tinggal di mana, dan sekarang statusnya sebagai apa, bekerja di mana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ririn, saya jemaat di GKI DI Panjaitan Purwokerto. Saat ini saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Purwokerto di bagian poliklinik. Status saya ibu beranak satu. Oh, jadi buat para jombloan sudah punya suami, sudah punya anak lagi. Suaminya siapa? Nah, nanti silahkan cari tahu sendiri di IG-nya. Nanti saya taruh IG-mu kok, Rin, di situ. Iya. Nanti bisa follow IG-nya, kepoin aja siapa suaminya. Oke. Nah, Rin, ini kan di masa-masa pandemi kayak gini ya. Iya. Kamu kerjanya di rumah sakit di bagian poliklinik, pasti kan tiap hari berjumpa dengan orang-orang yang kesehatan tubuhnya sudah lemah. Gimana sih rasanya waktu harus tetap kerja di rumah sakit di awal-awal masa pandemi dulu itu? Takut nggak sih? Ya jujur takut ya, pasti takut banget. Apalagi COVID kan suatu virus yang nggak kasat mata dan sangat berbahaya. Dan sekarang kan teman sejawat kita sudah banyak yang dipanggil Tuhan. Itu jadi beban mental tersendiri buat saya dan teman-teman. Takut tertular nggak sih saya gitu, apalagi saya kan punya anak kecil gitu. Jadi rasanya tuh ada dua, takut dan khawatir. Istilahnya kayak gitu sih. Takut, saya tuh rasa khawatir setiap mau berangkat kerja. Saya bertemu pasien apa sih hari ini, kan kita nggak akan tahu pasien apa aja yang datang hari ini, dengan keluhan apa saja, dengan kondisi seperti apa aja, kita nggak akan tahu. Nah, waktu dulu awal-awal tuh kita coba pakai masker sama nurse cap doang, itu tahu ya, tanpa hazmatan. Nah,
itu berlangsung sebulan apa ya, cuma pakai itu toh, yang lainnya udah pada pakai hazmat semuanya. Kita belum punya, kita cuma pakai masker sama nurse captok, cuma sama rajin cuci tangan aja. Nah terus hari berganti hari, puji Tuhan kita dapat donatur kak, rumah sakit dapat donatur, ada yang ngasih hazmat, ada yang ngasih vitamin, makanan, susu, alkohol, kayak gitu. Banyak ya, makasih buat para donatur yang udah menyumbangkan ke RS Sinar Kasih. Berarti sekarang tiap hari pakai hazmat gitu? Kerja? Dulu pakai hazmat. Nah sebulan terakhir ini karena ada yang komplain takut melihat kita pada pakai hazmat, jadi kita beralih ke gaun, pakainya gaun. Tetap buat menjaga tenaga medis, cuma hazmatnya diganti gaun. Oke, terima kasih. Bayangkan Bapak Ibu, itu ungkapan hati seorang perawat dan juga seorang ibu yang tiap selesai bertugas pasti mau nggak mau harus berjumpa dengan anaknya kan? Yes. Ya. Nah, Ririn, apa yang membuatmu tetap bisa bertahan dan berjuang untuk masuk kerja melayani di rumah sakit? Padahal ini masa pandemi, kamu punya anak, dan kenapa sih kamu juga nggak memutuskan untuk keluar dari rumah sakit? Ini bukan ngomporin Bapak Ibu, ini kan siapa tahu ya sebagai seorang ibu dia kepikiran anaknya, aduh aku kapan-kapan masih bisa jadi perawat lagi, tapi di masa-masa pandemi aku pengen keluar karena aku punya anak yang masih kecil, daripada nanti kenapa-kenapa. Tapi Ririn nggak mengambil pilihan itu, justru Ririn tetap memilih untuk bekerja setiap hari. Nah, kita mau sama-sama tahu apa sih yang membuat Ririn tetap berjuang dan mau melayani di tengah-tengah masa pandemi ini. Apa yang menginspirasimu? Mungkin ini yang dinamakan panggilan jiwa kali ya kak. Wow, panggilan jiwa. Iya, saya kan dulu udah bertekad pengen jadi perawat, pengen melayani semua masyarakat dari semua kalangan. Makanya ada kesempatan ini, apalagi didukung sama suami, sama keluarga. Jadi puji Tuhan saya masih kerja sampai saat ini. Terus kalau ada pemikiran resign karena takut, ini sih takut sih memang ada ya sebenarnya, rasa takut khawatir ini. Cuma saya meminimalisirnya dengan ya jaga kebersihan saya. Pokoknya saya pulang saya harus cuci baju sendiri, mandi, keramas sebelum ketemu anak. Pokoknya saya udah bersih-bersih diri dulu, baru ketemu anak sama ketemu suami, kayak gitu sih. Yang penting saya didukung sama suami sama keluarga, itu udah cukup buat saya. Oh, ternyata yang membuatmu tetap terinspirasi untuk berjuang melayani masyarakat adalah dukungan dari keluarga ya. Ya, betul Bapak Ibu, dukungan dari keluarga itu memang penting banget di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Karena kalau bukan keluarga kita yang mendukung, siapa lagi ya Rin ya? Iya, betul kan ya Mas? Ya Ririn, di tengah-tengah masa pandemi ini dan juga kamu harus berjuang sebagai tenaga kesehatan, kira-kira ada kesaksian iman yang bisa kamu bagikan buat para pendengar dimanapun kita berada nggak? Apa sih pengalaman iman dan kesaksian iman dari seorang pejuang di tenaga kesehatan ini? Iya, kesaksian imannya, saya kan kerjanya kan di poliklinik ya, di poli umum. Banyak menemukan pasien yang dengan berbagai macam keluhan. Nah, seringkali pasien itu berbohong. Ketika kita tanya, Bapak ada sakit batuk atau demam atau dari luar kota, jawabannya enggak. Padahal setelah di anamnesa, saya udah tensi, udah bersinggungan, udah bersentuhan, setelah di anamnesa dan dicek lab, ternyata dia sakit batuk. Pas di ronsen dia curiga ke arah sana. Gitu. Serem ya. Iya, serem jadi banget. nanti setelah di tes rapid atau di swab hasilnya ke arah sana kan. Padahal kamu udah bersinggungan ya? Iya, kan kita nggak tahu ya. Ya kan habis itu setelah ada hasilnya, pasien itu loh
Rin, astaga kayak gitu kan. Saya merinding sendiri. jadi apa, padahal itu pasien kemarin yang aku tensi, yang aku anamnesa, yang aku asisten kayak gitu. Terus tapi itu beberapa kali saya dan teman-teman poli serta teman-teman di tempat lain juga merasakan hal ini Kak. Tapi puji Tuhan sampai saat ini kita masih diberikan sehat, masih sehat, masih bisa melayani pasien-pasien. Itu semua bukan karena kekuatan kita sih. Saya percaya itu datangnya dari Tuhan. Itu Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Begitu, iya. Saya yakin. Bayangin Bapak Ibu, udah ketemu dengan pasien yang setelah dites rapidnya positif ya. Nah, rapidnya positif dan Ibu Ririn habis memegang, bersinggungan, kontak fisik, pasti takut banget kan ya? Iya, setelah itu harus pulang ke rumah ketemu anak. Iya. Gendong anak kan? Iya, itu jadi kegalauan di hati sendiri, yaitu disimpan sendiri. Nah, simpan sendiri. Diceritakan ya ke suami, ke Tuhan ya gitu doang sih Kak. Ya, dan puji Tuhan, betul kata Ririn tadi, sampai hari ini saya menjumpai Ririn, dia masih sangat sehat, segar, dan bahkan saya tadi berjumpa dengan Ririn itu setelah dia selesai dari rumah sakit lagi. Jangan dikira saya juga gak takut, saya juga takut. Ririn juga takut ketemu saya juga takut. Ya, kita bukan ngawur-ngawuran, tapi Ririn tadi juga berkata kalau sampai hari ini masih dikasih kesehatan, semua berkat Tuhan, iya Kak. Ya, itu yang menjadi refleksi Ririn sebagai seorang pelayan Tuhan, pejuang Indonesia yang berjuang di tenaga kesehatan untuk mengajak Indonesia pulih dari pandemi COVID ini. Nah, kira-kira ada yang mau kamu bagikan untuk teman-teman tenaga kesehatan yang lain nggak? Untuk tenaga kesehatan, untuk teman-teman yang lain semua yang ada di rumah. Untuk teman-teman saya, teman-teman sejawat saya tahu kalian pasti khawatir, kalian pasti takut saat mau pulang. Tapi percayalah, ketika kita sudah dipanggil, kita sudah diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk sebagai tenaga medis, kita percaya kalau Tuhan yang pasti akan memberikan kekuatan buat kita sebagai tenaga medis buat melayani masyarakat. Dan buat masyarakat di luar sana, saya mohon tetap patuhi aturan dari pemerintah, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak, begitu sih Kak. Terharu kalimatnya tadi. Tuhan yang sudah memberi kepercayaan, Tuhan yang pasti akan memberikan kemampuan untuk melayani masyarakat terus ya. Terharu saya. Ya, sekian isi hati dari seorang perawat yang bernama Ririn, ibu dari seorang anak yang masih sangat kecil, tentu dengan segala kegalauannya, dan ini yang bisa kita dengarkan bersama. Terima kasih sudah mau mendengarkan juga pengalaman iman dari Ririn, perjuangan Ririn, dan thank you juga ya buat Ririn yang sudah bersedia membagikan waktunya untuk kita membagikan pengalaman imannya, sharingnya untuk kita. Ya, sama-sama Kak. Thank you, sampai jumpa. Ya, Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan ungkapan hati dari seorang perawat tenaga kesehatan yang bernama Ririn. Kali ini Kalam akan kita refleksikan dengan satu judul, yaitu Suara Sang Pahlawan. Karena memang yang kita dengar tadi adalah suara hati dari seorang pahlawan yang saat ini tengah berjuang mati-matian untuk menjaga Indonesia, menjaga orang-orang masyarakat yang saat ini tengah dilanda pandemi COVID. Kalau tadi kita mendengar sharing dari Ririn, kita bisa menyimpulkan jika tenaga medis, tenaga kesehatan itu juga adalah panggilan dari Tuhan. Bukan hanya pendeta, tetapi juga tenaga kesehatan pun itu sebuah panggilan mulia dari Tuhan. Kenapa? Karena para tenaga kesehatan saat ini
benar-benar harus berkorban, berjuang, dan hidup mereka bukan lagi untuk dirinya sendiri, hidup mereka bukan lagi untuk keluarganya sendiri, tetapi hidup mereka saat ini betul-betul didedikasikan untuk masyarakat secara luas. Tentu ini bukan tugas yang mudah. Hidup mereka saat ini tidak bisa lagi untuk kenyamanan dirinya, tetapi untuk melayani masyarakat. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dari 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Melalui teks ini kita bisa bersama-sama melihat jikalau Paulus mengucap syukur dan bahkan memuji iman jemaat karena iman mereka bisa mengalami pertumbuhan di tengah situasi yang sangat-sangat tidak baik. Paulus ingin memberikan penegasan bahwa mereka itu dipilih, dipanggil, dan dikuduskan. Kata dikuduskan itu artinya dikhususkan oleh Allah. Yang telah memilih mereka adalah Allah sendiri. Mereka dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Apa problem yang dihadapi mereka saat itu? Kok sampai Paulus betul-betul memuji pertumbuhan iman mereka? Mereka mulai bingung soal hari kedatangan Tuhan. Di tengah-tengah kebingungan mereka tentang hari kedatangan Tuhan, ada banyak orang yang justru menyesatkan. Nah, di tengah tekanan dan situasi yang tidak kunjung membaik ini, yang diharapkan jemaat saat itu adalah justru hari Tuhan segera datang. Bukankah itu juga kita sedang alami? Jika ada situasi yang kurang baik, kita justru kemudian berpikir dan berandai-andai, aduh jangan-jangan ini sudah tandanya, ini adalah mendekati hari Tuhan. Karena apa? Tanda-tandanya itu seperti yang diceritakan di Alkitab. Jika dibaca secara tekstual, ada lagi yang menafsirkan, oh ini ada banyak penyakit-penyakit, ada banyak peperangan dan lain sebagainya. Itu justru sesuatu hal yang menyesatkan. Kenapa orang berharap hari Tuhan ini segera datang? Kenapa mereka berharap Tuhan segera datang? Agar mereka bisa segera terbebas dari situasi yang tidak mengenakan. Nah, ketika ada banyak orang mulai kehilangan arah di tengah masa pandemi ini, sebenarnya kalau kita mau berefleksi, kehilangan arah ini adalah salah satu tanda dari orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Rasul Paulus justru memberikan penekanan bahwa orang Kristen di tengah dunia ini adalah untuk menjalankan panggilannya. Orang Kristen dipanggil Allah secara khusus di tengah-tengah dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan Allah, bukan untuk memikirkan dirinya sendiri, untuk memperjuangkan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah dunia ini, untuk memperjuangkan nilai-nilai kehidupan, untuk melayani masyarakat. Kalau kita lihat teks ini, memperoleh kemuliaan Kristus itu bukan berarti kemuliaan dengan segala kenyamanan dan kemewahan atau berkat yang berlimpah. Kemuliaan Kristus itu artinya kita justru mendapatkan kesempatan untuk memberitakan Injil, kabar sukacita di tengah situasi yang saat ini sedang murung, sedang muram. Bukankah itu yang disebut kemuliaan Kristus? Ketika Kristus dimuliakan, Kristus tidak dimuliakan di tahta yang mewah. Kristus tidak dimuliakan dengan segala kenyamanan. Kristus justru dipermuliakan dengan segala penderitaan dan perjuangan, pengorbanan, kesetiaannya. Jadi kalau kita mendengar kata, oh mendapat kemuliaan Kristus, artinya kita mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan Allah di tengah dunia ini dengan situasi apapun, terlebih di situasi murung saat ini. Jadi saudara-saudara, jika Allah telah memilih orang,
Seperti yang tadi kita lihat seorang perawat, Allah telah memilih orang untuk mengemban profesi sebagai tim medis. Nah, Ririn juga percaya bahwa dia yang diberikan kemampuan secara khusus oleh Allah. Allah yang memanggil, Allah yang memberikan kepercayaan, Allah yang memberikan kekuatan. Jadi ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan bahkan resiko yang harus ditanggung. Pasti berat, pasti menggelisahkan, pasti sangat menekan. Tapi Allah yang memilih kita, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Jika Allah telah memilih seseorang juga untuk menjalani tugas dan panggilan sebagai tenaga medis, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka sedikit pun. Jadi kita bisa bersama-sama melihat jika Allah yang memanggil, Allah yang memberikan penghiburan dan pengharapan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk bisa bersama-sama mendengarkan sebuah pengalaman iman. Kami juga mendengarkan ungkapan hati seorang tenaga kesehatan. Kami juga bisa bersama-sama memahami isi hati dari seorang tenaga kesehatan yang juga harus berjuang untuk keluarganya. Selain berjuang untuk keluarganya, mereka juga harus berjuang untuk merawat masyarakat yang saat ini tengah muram. Kami berharap Tuhan agar kami diberikan kemampuan memberikan dukungan bagi para pahlawan-pahlawan yang saat ini berjuang melawan pandemi COVID. Terkhusus untuk para pahlawan yang berjuang di tenaga kesehatan, kami mendoakan mereka secara khusus. Jika Allah yang telah memberikan mereka kepercayaan, kami siap mendukung mereka dengan sikap dan tindakan kami, bahkan dengan kata-kata kami. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama-sama mempersembahkan hidup kami untuk menjalankan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu di kalam berikutnya. Kalam berikutnya kita akan bersama-sama melihat seorang tenaga kesehatan lagi. Siapa dia? Kita tunggu hari hanya. Tuhan memberkati.